Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya tidak menjelaskan tentang perjodohan yang merujuk kepada petung selapanan. Dikatakan selapanan karena memang selapan itu berarti berjumlah 35 hari yang sudah dipasangkan antara hari dan pasaran. Makanya bisa dikatakan namanya weton. Dalam kultur Jawa, weton itu berarti hari dengan pasaran. Misalnya kalau hari itu tidak maklum kita, hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Kemudian pasaran adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, dan seterusnya. Kemudian 35 hari ini yang sudah dipasangkan antara hari dengan pasaran boleh dikatakan weton. Yang kemudian weton ini kalau dijodohkan secara keseluruhan satu dengan yang lain akan berjumlah menjadi 295 pasang. Kemudian begini, kenapa dikatakan petung? Sekarang yang beri pertanyaan adalah bahwa kenapa dalam budaya Jawa hari itu ada nilainya. Misalnya hari Senin itu punya nilai 4, Selasa punya nilai 3, dan seterusnya. Kemudian yang namanya pasaran, Legi ada nilai 5, Pahing ada nilai 9, dan seterusnya. Nah, kemudian diketemukannya angka ini oleh para leluhur dulu yang tentu saja winasis, yang mungkin banyak lelaku, kemudian menemukan yang boleh dikatakan patokan untuk perjalanan nasib sebuah perjodohan, maka kemudian sekarang ini dijadikan sebagai petung. Maka di sini akan saya sampaikan atau saya jelaskan bahwa yang saya maksud adalah petung selapanan. Kemudian begini, masalah weton. Weton tentu saja meskipun ini kultur Jawa, tentunya bukan monopoli orang Jawa. Sebab setiap yang terlahir untuk manusia tentu saja punya weton. Bahkan bisa jadi di seluruh dunia termasuk orang Jepang dan Amerika. Cuma yang harus diketahui adalah bahwa karena rujukannya weton ini adalah tahun Hijriah, maka untuk orang yang belum tahu tentang wetonnya, bisa dicari sekarang ini di zaman modern, di peralatan-peralatan yang teknologi canggih, di komputer misalnya. Hanya saja yang harus diketahui adalah kelahirannya itu harus tepat waktu, artinya mengerti saatnya. Misalnya begini, dalam rujukan tahun Hijriah, kalau sudah lewat jam 6 sore, itu sudah masuk kelahiran yang dihitung besok hari. Jadi di sini jangan sampai salah, karena begitu kita menghitung, sudah serius dicari dalam pemahaman kira-kira perjalanan nasib perjodohan ini bagaimana, nggak taunya salah hitung karena tidak diketahuinya ketepatan saat lahir. Jadi yang harus diingat adalah bahwa ketika sudah lewat jam 6, itu berarti sudah bukan hari ini, tapi hari besok. Kemudian begini, dari 295 pasang ini, kalau kita jumlahkan nilai dari hari pasaran kedua-duanya, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan cara tertentu, maka akan menghasilkan
angka-angka dari 0 sampai 8. 0 sampai 8 berarti 9 angka yang berdiri sendiri dan punya dominasi dalam pengertian nasib. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tentu saja saya berharap disimak. Meskipun nanti setiap penjelasan berikutnya akan selalu saya jelaskan, meskipun dalam pemahaman yang pertama ini akan saya jelaskan secara global. Misalnya begini, kalau dalam perjalanan petung Anda di paling depan ada angka 0, meskipun nanti letak angka ini tidak lantas berurutan, bisa jadi 0 itu di tempat paling belakang dan kemudian 8 itu bisa di paling depan, juga bisa di tengah dan di samping, di mana-mana, tergantung kepada memang perjalanan nasib perjodohan itu sendiri. Kemudian begini, angka 0 adalah kosong yang sebenarnya kosong, bahwa dalam pemahaman kosong ini saya anjurkan untuk Anda tidak berspekulasi, karena dari sisi rezeki memang kosong. Bahkan kalau seandainya Anda punya pekerjaan, katakanlah mungkin sebagai seorang karyawan di ASN atau di swasta sekalipun, saya berharap untuk tidak banyak berspekulasi, karena ya dominasi ini bukan untuk spekulasi. Bahkan di lingkungan Anda sendiri pun situasi tidak sangat mendukung. Kalau Anda punya pimpinan, bahkan sebagai pimpinan pun tidak terdukung. Jadi boleh dikatakan bahwa angka 0 ini lebih baik kepada hidup yang sederhana, tidak usah banyak berspekulasi. Itu untuk yang angka 0. Kemudian yang angka 1. Kalau boleh dikatakan bicara masalah rezeki, di angka 1 ini sudah mulai masuk ada, meskipun juga termasuk tidak dalam artian bisa dispekulasikan. Karena tetap dalam artian sederhana. Hanya saja lebih punya angka nilai baik kalau dibandingkan dengan angka yang 0 tadi. Cuma saja di sini tidak punya kekuatan atau dominasi apapun. Kemudian selanjutnya adalah angka 2. 2 itu jodoh. Di sini dominasinya, kekuatannya adalah kepada jodoh. Boleh dikatakan dua-duanya ini tidak saling melihat kekurangannya. Semua serba kelihatan baik, jangankan yang baik, yang kurang baik pun akan nampak baik. Yang buruk pun akan tidak kelihatan. Karena memang sudah di sini namanya juga dalam bahasa Jawa itu loro, berarti jodoh. Bahkan kalau boleh disamaratakan dalam pemahaman, kalau ada mauidhah hasanah untuk perkawinan, itu ada istilah sakinah, mawadah, warohmah. Mungkin di angka 2 inilah ada kelengkapannya, karena sudah merasa tenang, kemudian ada rasa kelapangan karena saling memaklumi, kemudian warohmah saling menutupi. Meskipun tentu saja uraian yang lebih lengkap saya tidak sampai di situ, karena saya hanya menceritakan semalah petungnya saja. Terus kemudian kalau di angka rezeki dalam nilai 2 ini, saya katakan tadi dominasinya adalah pada jodoh. Tapi rezeki tetap ada dalam pemahaman seperti angka 1 karena ada nilai. Berikut angka 3. Angka 3 itu dipadu, digunjing. Bisa jadi ketika Anda di sebuah perusahaan, rekan-rekan Anda, kalau di dalam keluarga mungkin keluarga Anda, kalau kemudian di lingkungan mungkin lingkungan Anda. Tapi saya berharap bahwa apa yang saya katakan ini bukan sebuah
provokasi, karena mohon maaf, kalau kemudian ini dianggap sebagai provokasi, meskipun memang dominannya adalah digunjing. Tapi saya mohon berharap bahwa Anda berpikir positif, penuh kebaikan yang dipersangkakan, yaitu husnudzon, supaya ketika Anda berpikir positif, bahwa ketika orang membicarakan Anda, berpikirlah positif bahwa mudah-mudahan kesalahan Anda mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpikir positif pada lingkungan, bahwa dengan pemahaman yang baik tentu saja mereka tidak akan mengunjungi kita. Jadi yang saya sampaikan tentu saja di sini adalah agar Anda berpikir positif. Tapi bicara masalah rezeki, 1, 2, dan 3 boleh dikatakan seimbang. Kemudian masuk yang angka keempat. 4 ini pegat. Pegatan, pegat rezeki, pegat pati. Justru di sini memang angka yang punya dominasi negatif, berat dalam perjalanan. Meskipun tentu saja banyak yang bisa melalui sampai kakek nenek, nini lan mintuno, jadi tidak lantas berat ini untuk disingkirkan, disingkiri, menghindar, bukan begitu. Memang ketika Anda berspekulasi di angka 4 ini sangatlah tidak sama sekali untuk dianjurkan, karena nilai 4 ini sangat berat. Karena ya, tadi saya katakan dari awal bahwa pegat rezeki, bisa pegatan artinya bercerai. Karena memang 4 ini pegat. Dari sisi manapun terpisahkan gitu. Tapi ya itu tadi tadi sudah saya katakan bahwa tidak lantas semua tidak kuat. Bisa berjalan sampai selesai, ada. Kemudian berikutnya angka 5. 5 ini sudah jelas masuk ke dalam rezeki. Boleh dikatakan kalau dalam masuk angka 5 ini justru saya menganjurkan untuk Anda berspekulasi, karena memang di sini bisa untuk diandalkan dalam masalah finansial. Kalaupun Anda bekerja, ada kemudahan. Kalau Anda kerja di, katakanlah jadi pegawai di swasta atau negeri, sepertinya posisi Anda mendapatkan kemudahan, meskipun dalam pemahaman angka 5 ini tetap ada batasan. Bukan berarti meluap-luap seperti sampai tidak ada batasnya, tidak. Selanjutnya angka yang 6. 6 ini orang-orang tua kita dulu mengatakan lungguh. Mungkin mirip dengan angka 5, ada kemudahan, boleh berspekulasi, karena di situ ada keberuntungan. Mirip saja, cuma ada kelebihan adalah bahwa di angka 6 ini boleh dikatakan lungguh. Lungguh itu berarti tenang. Mungkin kalau Anda di sebuah usaha punya kedudukan, banyak mendapatkan respect. Kalau Anda sebagai karyawan, banyak mendapatkan simpati dari sahabat, Anda punya prestasi akan kelihatan dari pimpinan Anda. Ini yang 6. Jadi kelebihannya adalah hampir sama dengan 5, cuma lebih kepada respect muncul untuk Anda. Kemudian 7. 7 ini padu. Justru kebalikannya angka 2. Kalau 2 itu dominan kepada jodoh, kalau angka 7 dominan pada padu. Padu itu ribut, berkelahi. Makanya di angka 7 ini lebih pada berharap bahwa mungkin salah satu ada yang lebih bisa mengalah, atau dua-duanya. Karena memang dominasinya adalah keributan. Meskipun tentu saja di dalam rezeki tidak seperti angka 5, angka 6, bisa jadi bergabung seperti angka 3, 2, dan 1. Cuma yaitu tadi, dominasinya keributan. Bahkan kalau kemudian tidak ada yang saling mengalah, bisa saja
pemahamannya ini di setiap hari bisa kedengaran keributan. Itu di angka 7 ini, karena memang padu. Yang terakhir adalah 8. 8 ini dominasinya pada rezeki. Kekuatannya pada itu, rezeki. Jadi justru saya menganjurkan untuk berani berspekulasi. Karena apapun usaha Anda, kalau ada angka 8 ini, insya Allah punya kecenderungan berhasil. Bahkan kalau seandainya pun menjadi, katakanlah dua-duanya kerja di kantoran, luangkan waktu untuk berbisnis, luangkan waktu untuk berspekulasi. Syukur memang salah satu menjadi pengusaha, katakanlah dagang. Karena jika di kantor itu tentu saja pendapatan sudah ada ukurannya, tapi begitu Anda berbisnis, tidak tergantung pada pendapatan yang sudah ditentukan. Ada keberuntungan yang berbeda. Maka anjuran saya adalah ketika dua-duanya pun memang sudah kerja di tempat yang sudah ditentukan, saya anjurkan untuk tetap berspekulasi pada kesempatan-kesempatan yang ada. Ini untuk angka 8. Kemudian begini, setelah panjang lebar saya jelaskan secara keseluruhan, saya akan berikan satu contoh. Satu saja, karena sudah terlalu panjang saya menyampaikan penjelasan. Saya akan memberikan satu contoh untuk satu pertemuan weton, yaitu di sini akan saya tampilkan untuk Jumat, Kliwon, kemudian Senin, Pon. Seperti yang saya katakan tadi, jumlah ini kemudian dibagi dengan angka tertentu, maka hasil pertama adalah 5. Kemudian periode kedua adalah 2. Kebetulan ini urutannya sama, tapi tidak mesti begini. Urutan ketiga ini 3, urutan keempat 4, urutan kelima 7. Seperti yang saya katakan, 5 ini rezeki. Saya anjurkan untuk Anda berani berspekulasi, karena di sini dalam setiap usaha Anda ada kemudahan, meskipun keretanya tidak ada ledakan-ledakan tertentu, tapi di sini ada kemudahan. Sampai 8 tahun kurang lebih, karena setiap periode dari 0 hari adalah, kemudian sampai akhir adalah 40 tahun. Makanya 40 tahun dibagi 5 pasaran, jadi 5 periode, setiap pasaran berarti 8 tahun. Jadi 5 jatuh kepada rezeki. Kemudian yang kedua masih bagus, masuk ke dalam jodoh. Dominasinya adalah jodoh. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, di sini rukun. Saling tidak melihat kekurangan pada diri masing-masing. Kemudian masuk yang ketiga. Nah ini mudah dipadu, mudah untuk digunjing. Meskipun anjuran saya adalah berpikirlah positif, tidak mudah berprasangka. Toh ketika Anda tidak berprasangka buruk, keberuntungan buat Anda. Ini untuk 3, dan hitung-hitungannya adalah di sini rezeki masih ada. Tapi kemudian masuk kepada keempat, ini yang harus sangat berhati-hati. Karena ketika manajemen dari awal ini Anda tidak punya persiapan, jatuh kepada angka yang 4 ini, pegat ini, kadang-kadang bisa menjadi rusak. Karena Anda tidak mempersiapkan dari angka yang cukup baik ini. Sebab semua perjalanan itu tidak lantas mulus. Pasti ada yang seperti ini. Ada susahnya, ada sulitnya. Makanya penjelasan ini adalah sebagai satu persiapan kelak kalau kemudian hari menghadapi sesuatu yang berat. Dengan ada persiapan, tentu saja tidak akan lebih mendapatkan kesulitan yang lebih, kesulitan yang banyak. Kemudian masuk angka yang 7.
7 ini padu. Meskipun dari nilai rezeki masih ada kenaikan kalau dibandingkan dengan angka yang 4. Hanya saja dominasinya adalah padu. Jadi saya berharap di angka yang 7 ini, di mana usia perkawinan sudah lama, mungkin dua-duanya sudah sangat sepuh, mungkin saling menyadari, maka angka 7 ini tidak lantas mudah-mudahan dijadikan beban. Saya kira penjelasan saya cukup sampai di sini. Kemudian selanjutnya akan saya berikan contoh-contoh yang lebih banyak, mungkin sampai 3 poin, 4 poin. Tapi untuk pertama kali karena penjelasan saya sudah cukup panjang, saya berikan contoh untuk 1 saja. Makanya saya berharap Anda subscribe, barangkali pertemuan berikutnya Anda tidak ketinggalan. Dan akan selalu saya tuntaskan hingga menjadi hitungan yang terakhir, yaitu 295 pasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.